Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu ZPT atau zat pengatur tumbuh tanaman, yaitu Hormax. Nah, seperti apa sih Hormax ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya apa saja, dan juga fungsinya untuk tanaman itu apa saja. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ZPT Hormax ini adalah hormon perangsang tumbuh organik pertama di Indonesia, hormon organik terlengkap. Ini dari ini sobat ya, CV Bangkit Jaya Abadi. Dan ini yang kemasan 500 ml atau setengah liter. Nah, di sini ada keterangan komposisinya sobat ya. Yang pertama itu ada IAA atau hormon auksin sebanyak 108,56 ppm. Kemudian dari sitokininnya ada kinetin sebanyak 98,34 ppm. Dan juga ada zeatin sebanyak 107,81 ppm. Kemudian ada ABA sebanyak 89,35 ppm. Dan juga ada IBA sebanyak 83,72 ppm. Selanjutnya di gibberellinnya ini ada GA3 sebanyak 118,40 ppm. Dan juga ada etilena sebanyak 168 ppm. Ada juga asam traumalin sebanyak 212 ppm. Dan juga ada humic acid atau asam humat sebanyak 354 ppm. Dan ini bebas dari mikroba ya sobat ya, bebas dari E. coli, salmonella, dan patogenitas. Dan ini dari hasil uji lab ya sobat ya, dari lab Fakultas MIPA IPB Bogor. Dan di sini ada keunggulan dan manfaat dari Hormax ini ya sobat ya. Yang pertama itu mengandung hormon atau zat perangsang tumbuh organik terlengkap. Kemudian merangsang percepatan keluarnya akar, panjang akar, perbanyak serabut akar, dan mata akar. Selanjutnya merangsang proses pertumbuhan dengan cara membelah sel, memperbesar ukuran sel dan jaringan. Kemudian merangsang keluarnya bunga dan buah secara serentak, merangsang proses penyembuhan dari luka petik atau luka gigitan hama penyakit, merangsang pembesaran pada umbi-umbian dengan ekstra cepat dan ekstra besar. Nah, kemudian di sini ada cara penggunaannya sobat ya. Jadi untuk sayur mayur dan juga tanaman hortikultura dengan cara penyemprotan kabut pada daun di pagi atau sore hari tiap 1 minggu sekali dengan dosis 4 ml per liter air atau 3 tutup botol ini dilarutkan ke 14 liter air. Kemudian untuk tanaman padi dan palawija dengan cara penyemprotan kabut pada daun dan buah di pagi atau sore hari tiap 20 hari sekali dengan dosis 6 ml per liter air atau 5 tutup botol per tangki sebanyak 14 liter air. Dapat diaplikasikan mulai 2 minggu setelah tanam. Kemudian untuk tanaman kentang, ubi rambat, dan singkong, penyemprotan kabut pada daun dan umbi atau tanah di pagi hari atau sore hari setiap 20 hari sekali dengan dosis 6 ml per liter air atau 5 tutup botol per tangki 14 liter. Kemudian untuk tanaman kelapa sawit atau perkebunan, untuk pembibitan itu semprot kabut dengan dosis 3 ml per liter air atau 2,5 tutup botol per tangki 14 liter. Setiap 1 bulan sekali intervalnya, aplikasi mulai 1 bulan setelah semai. Kemudian untuk tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan, semprot kabut dengan dosis 10 ml per liter air tiap 2 bulan sekali, aplikasi mulai 1 bulan setelah tanam. Selanjutnya juga bisa untuk ternak dan juga ikan ya sobat ya. Jadi campurkan 3 tutup botol per 1 kg pakan, berikan setiap 3 hari sekali. Nah, di sini juga bisa untuk perendaman bibit ya sobat ya. Jadi untuk perendaman bibit atau benih sebelum tanam dosisnya itu 4 ml per liter air selama 15 menit. Dan di sini juga ada keterangannya dilarang keras mencampur dengan bahan kimia. Jadi waktu aplikasi jangan dicampur dengan bahan kimia ya sobat ya, seperti pestisida ataupun fungisida. Jadi sebaiknya itu digunakan secara tunggal ya sobat ya, hanya Hormax ini saja. Nah, sekarang kita bahas dulu ya sobat ya untuk fungsi dari masing-masing komposisinya ini. Yang pertama itu ada IAA atau indol acetic acid. Jadi IAA adalah hormon auksin alami yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. IAA juga dikenal sebagai asam indol asetat. Nah, untuk fungsi dari hormon auksin ini bisa sobat lihat pada gambar berikut ini ya sobat ya. Mungkin sobat ingin membacanya bisa di pause dulu ya sobat ya. Kemudian untuk sitokinin, di sini ada kinetin. Jadi kinetin ini adalah zat pengatur tumbuh atau plant growth regulator yang berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel pada tanaman. Kinetin juga merupakan hormon penghambat proses penuaan. Kemudian di sini ada zeatin. Jadi zeatin ini adalah zat pengatur tumbuh fitohormon alami yang mendorong pembelahan sel pada tanaman. Kemudian ada ABA. Jadi ABA ini adalah singkatan dari abscitic acid atau asam absisat. Jadi ABA ini adalah hormon tumbuhan yang berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan. ABA juga dikenal sebagai hormon stres karena perannya dalam membantu tanaman bertahan hidup saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Nah, untuk lebih jelasnya dari fungsi ABA bisa sobat lihat pada gambar berikut ini. Kemudian di sini ada IBA. Jadi IBA ini adalah indol butyric acid. Jadi IBA ini adalah hormon auksin yang berfungsi untuk merangsang pembentukan akar pada tanaman.
Kemudian di sini ada GA3 atau giberelat asid 3 atau asam giberelat. Jadi GA3 ini adalah hormon pertumbuhan yang berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh pada tanaman. GA3 juga dikenal sebagai giberelin A3. Untuk manfaatnya bisa sobat lihat pada gambar berikut ini ya. Selanjutnya di sini ada etilena. Jadi etilena ini merupakan hormon tanaman yang berwujud gas. Secara alami terdapat pada tanaman pada bagian daun, buah, akar, dan batang. Selain terdapat secara alami, senyawa etilena juga dibuat oleh industri. Salah satunya adalah esetilena atau karbit. Kemudian di sini ada asam traumalin. Jadi asam traumalin ini adalah hormon yang terdapat pada tumbuhan yang berfungsi untuk menyembuhkan luka, merangsang pertumbuhan, dan membantu perkembangbiakan. Asam traumalin juga berperan sebagai antioksidan dan menetralisir stres pada tanaman. Selanjutnya ada humic acid atau asam humat. Jadi humic acid ini berfungsi untuk memperbaiki sifat tanah, meningkatkan kesuburan tanah, dan meningkatkan penyerapan nutrisi, dan yang lainnya bisa sobat lihat pada gambar ini ya. Nah itu dia fungsi dari masing-masing komposisinya sobat ya. Nah sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih ZPT Hormax ini. Itu berwarna agak kecoklatan seperti ini ya sobat ya, dan aromanya ini lumayan menyengat sekali sobat ya. Jadi sebelum dibuka juga baunya sudah kecium dari luar. Nah sekarang kita coba praktekannya sobat ya, bagaimana cara penggunaan si ZPT Hormax ini. Jadi kita gunakan dosis yang atas saja tadinya ini sobat ya, yang 4 ml per liter air atau sekitar 3 tutup botol per tangki 14 liter. Nah di sini sebenarnya ada galon dengan kapasitas 15 liter. Jadi untuk satu tutup botol itu bisa sekitar 5 liter air sobat ya. Kita coba gunakan 3 tutup botol. Nah selanjutnya bisa kita aduk ya sobat. Nah selanjutnya bisa langsung kita semprotkan sobat ya ke seluruh bagian tanaman, terutama ke bagian daunnya seperti ini. Jadi anggap aja ini tanamannya sobat ya. Jadi bisa kita semprotkan seperti ini. Untuk waktu aplikasinya itu bisa pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 5-an lah kurang lebih. Dan ini jangan dicampur dengan bahan kimia sobat ya, seperti pestisida ataupun fungisida. Nah kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya sobat ya. Nah itu dia sobat sedikit penjelasan tentang ZPT Hormax atau hormon perangsang tumbuh organik ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari hormon perangsang untuk pertumbuhan tanaman sobat, terutama yang organik, mungkin bisa menggunakan ZPT Hormax ini ya sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko online seperti Tokopedia, Shopee, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung klik keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Atau sobat bisa cek link yang ada di deskripsi video ini sobat ya, nanti mungkin akan kami lampirkan. Nah mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang ZPT Hormax, hormon perangsang tumbuh organik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.